Pemirsa, dalam acara apel siaga perubahan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, berdoa agar Partai Nasdem dilindungi dari kedengkian dan sasaran fitnah. Ya Allah, berkahilah kekuatan kepada para pengurus, kepada para caleg Nasdem di seluruh Indonesia. Lapangkan jalan bagi mereka untuk meraih kepercayaan masyarakat, untuk berkontribusi sebesarnya kepada bangsa ini. Ya Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, dalam perjalanan ke depan, lindungi kami dari kedengkian, dari kezaliman. Jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah. Sibukkanlah orang zalim dengan yang zalim lainnya. Selamatkan kami dari tipu daya dan kejahatan. Limpahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkan pendirian kami. Cukuplah Engkau sebagai penolong kami, dan tak ada daya dan kekuatan selain pertolongan dari-Mu, ya Allah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat channel semua, luar biasa ya, memang terus-menerus bertubi-tubi Pak Anies Rashid Baswedan dicoba untuk didegradasi, dinihilkan, didowngrade, difitnah, dibully, dan seterusnya. Tentu ini sebuah ciri bahwa perjalanan ke depan akan semakin terjal. Kita simak, kita baca, dan kita coba tanggapi. Diamlah engkau Anies atau kubunuh, pembunuhan karakter tentu maksudnya ya, oleh Laksamana Purnawirawan Insinyur Fitri Hadi S.M.A.P. Nah, langsung masuk pada Anies Baswedan dalam kancah perpolitikan bermula bukanlah apa-apa. Dia tidak tergabung dalam partai politik manapun dan bukan pula pemimpin organisasi politik ataupun non-partai manapun dan organisasi keagamaan apapun. Tapi dengan kesadarannya dia berpolitik. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat, kakak, suhu semua yang mengikuti video-video ini, saya kira kita juga sedang berpolitik. Ya. Ini kesadaran kita untuk menjadi bagian dari partisipasi kita secara aktif dalam proses politik. Memang politik kan tidak harus selalu kita bergabung dengan partai politik. Tapi ketika kita memiliki sebuah sikap, sebuah keyakinan terhadap apa yang terjadi, saya kira itu kemudian kita diskusikan, itu kemudian kita sikapi, maka kita sudah berpolitik. Nah, takdir Allah dengan dukungan Partai Gerindra telah membawanya dan sukses sebagai Gubernur DKI. Ini kurang saya sepakati juga. Karena bukan hanya Gerindra, tapi juga PKS. Ya. Tidak ada PKS, saya kira tidak akan jadi juga itu Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 yang lalu. Dalam perjalanannya sebagai Gubernur DKI, namanya mencuat dan sangat berpotensi menduduki jabatan tertinggi di Indonesia. Ibarat bola salju yang terus menggelinding dan membesar, suara rakyat semakin membahana menyuarakan Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Maka dijalankanlah berbagai misi yang bertujuan untuk memadamkan suara-suara rakyat yang menginginkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden di tahun 2024. Misi tersebut antara lain, pertama, Anies dituduh di-framing sebagai bapak politik identitas. Nah, tentu ini diawali dengan kejadian di Pilgub DKI tempo hari ya 2017 yang dimenangkan oleh Anies Sandi, maka dituduhkanlah kepada Anies melakukan politik identitas. Padahal kenyataannya adalah Ahok lah yang 27 September itu menyatakan nggak pilih saya karena dibohongi orang pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Jadi yang menggunakan politik identitas, fakta yang sebenarnya adalah Ahok, bukan Anies Baswedan. Nah, ini dikutip oleh berbagai media termasuk BBC Indonesia. Bahkan jauh sebelum Pilgub DKI, Ahok telah menulis dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia yang telah diterbitkan di tahun 2008 juga mengutip ayat Al-Maidah 51. Dari pernyataan Ahok ini sesungguhnya dialah yang telah menggunakan politik identitas agar orang tidak memilih lawannya berdasarkan identitas politik. Padahal memilih seseorang dengan identitas apapun adalah hak
yang tidak dilarang oleh undang-undang manapun. Karena sesungguhnya identitas apapun, apakah itu agama, suku, warna kulit, dan lain-lainnya melekat dan tidak terlepas dari identitas seseorang. Fakta lainnya, Anies menjadi gubernur DKI, kebijakannya dalam pembinaan umat beragama tidak pilih kasih, tidak ada penolakan dari warga agama manapun. Nah, yang kedua, fitnah dipecat sebagai menteri. Ya, ini benar-benar tuduhan penistaan keji. Karena istilah dipecat tentu berbeda dengan reshuffle. Baik, kita lanjutkan ya ke nomor 3. Difitnah, ingkar janji dan mengkhianati Prabowo yang dulu membesarkannya. Nah, yang dibesarkan itu Ahok mungkin ya. Nah, bahwa pernyataan Anies ingkar janji dan mengkhianati Prabowo yang membesarkan Anies di panggung politik dilakukan dengan cara mengedit dan menggunting wawancara Anies dengan Najwa Shihab pada Mata Najwa tanggal 16 Agustus 2018. Ini clear ya, detail. Dengan mengedit, menggunting wawancara tersebut, maka terkesan Anies tidak akan maju sebagai capres bila Prabowo pun maju sebagai capres. Padahal bila dicermati dengan melihat wawancara aslinya, bukan editan, tidak mau maju sebagai capres dan bersaing dengan Prabowo pada Pilpres 2019. Karena tempo hari Pak Anies dapat tawaran dari banyak partai politik untuk maju sebagai calon presiden. Sebagai capres dari poros tengah. Nah, tempo hari Pak Anies bilang, saya tidak mau kalau Pak Prabowo maju. Tapi seperti biasa, ini terus digoreng, ingkar janji, pengkhianat. Mudah sekali sebetulnya kalau berbicara ini pada Gerindra ya. Yang berkhianat itu siapa ya? Ayo. Yang ingkar janji itu siapa ya? Ayo. Yang bilang saya akan bersama rakyat, saya timbul tenggelam bersama rakyat. Itu siapa ya? Ketika rakyat yang makin susah, makin sulit, dia malah bergabung dengan kekuasaan. Itu siapa? Yang ingkar janji, yang berkhianat ke emak-emak itu siapa? 4. Nah, ini juga luar biasa ya post-truthnya. Fitnah Anies sebagai gubernur gagal. Sebenarnya sulit membantah fakta bahwa Anies berhasil mengemban misinya sebagai gubernur DKI. Ya prestasinya moncer. Saya kira baru satu-satunya ada gubernur di Indonesia yang mendapatkan prestasi bejibun bahkan dari level internasional. Tuduhan Anies gubernur gagal mengabaikan fakta begitu banyaknya penghargaan yang diberikan untuk Jakarta baik dari dalam negeri maupun luar negeri selama kepemimpinan Anies sebagai gubernur. Inilah data dan fakta yang tak bisa dibantah. Orang yang menuduh Anies sebagai gubernur gagal berdasarkan prasangka buruk belaka dan mengabaikan fakta. Termasuk fakta rakyat yang menyambut dengan antusias pamitan Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur DKI dengan tumpah ruah di jalan sepanjang rute yang dijalani Anies dengan sambutan teriakan Presiden, Anies Presiden. Itu menggaung di mana-mana dan selanjutnya di berbagai kota yang beliau singgahi, Anies Presiden terus menggaung. Ini gejolak rakyat, ini gelombang rakyat yang menginginkan perubahan. Nah, ini yang terakhir. Anugerah sebuah nama Yohanes buat Anies. Anugerah ini bukanlah ibarat buah si malakama, tapi benar-benar anugerah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat Papua. Yohanes adalah salah satu nama dari 12 murid Yesus, sehingga tidaklah ada yang salah masyarakat Papua menganugerahkan nama yang begitu terhormat bagi mereka kepada calon pimpinan mereka yang dianggap pantas menerima kehormatan tersebut. Telah kafirkah Anies Rashid Baswedan mengenakan nama tersebut? Jawabannya tidak. Karena nama Yohanes adalah sebuah nama yang tidak dilarang dalam ajaran Islam, menggunakan nama apapun yang mempunyai arti dan maksud baik. Dan banyak orang yang masih menggunakan nama baptisnya walaupun telah menjadi pemeluk agama Islam yang taat. Apalagi pemberian nama Yohanes oleh warga Papua tersebut bukan dalam rangka pemandian atau sakramen baptis yang mempunyai syarat dan tata cara tertentu. Nah, ini kan riuhnya begitu, Anies dibaptis katanya. Oh, demi menjadi presiden mau dibaptis. Ini narasi yang sungguh-sungguh ngaco. Ngaconya luar biasa. Mereka tahu tapi seolah-olah tidak tahu gitu. Masa dengan seenaknya begitu saja bisa terjadi proses pembaptisan? Ya Pak Anies juga pasti berpikir. Mereka menganggap Pak Anies itu tidak menggunakan akal sehat. Justru Pak Anies lah yang terdepan menggunakan akal sehat.
Dan Anies Rashid Baswedan bukan boneka. Dan tentu tahu bahwa apa yang dilakukan atas dirinya bukanlah ritual agama dalam rangka pentasbihan dirinya sebagai umat Katolik, sehingga dia mau menerima kehormatan tersebut. Namun perbuatan orang-orang yang ingin membunuh karakter Anies, menggoreng mencari pembenaran atas penganugerahan tersebut, berarti Anies telah kafir, telah ingkar dari agamanya. Inilah fitnah yang amat keji yang dialamatkan kepada Anies. Apalagi bila disampaikan oleh saudara-saudara sesama Islam. Sungguh disayangkan fitnah ini dilakukan oleh saudara seakidah sesama umat Islam yang berpotensi memecah belah umat Islam, dan kepada mereka yang lebih tepat disebut kaum munafikun. Clear ya? Jadi tidak ada pembaptisan. Itu adalah sebuah penghormatan. Itu lebih kepada adat yang ada di sana. Tidak cukup sampai di situ. Gorengan mereka menjuluki Anies dan umat Islam pada umumnya dengan sebutan kadrun, kadalgurun, serta menuduh Anies melakukan praktek politik identitas, pecatan menteri, gubernur gagal, serta telah kafir dan lain-lainnya akan terus mereka lakukan. Karena ketakutannya mereka akan kebangkitan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, dari penjajahan modern. Bagi mereka, Anies akan bebas dari segala tuduhan negatif atau pembunuhan karakter bila dia mau berdiam diri saja di rumah. Bahkan mungkin mereka bersedia memberikan rumah perhiasan emas permata bila Anies mau jadi penonton saja. Berdiam diri atas apapun yang terjadi, atas apa yang ada di bangsa dan negeri ini. Jakarta, Senin 2 Januari 2003. Segala kekurangan dan kesalahan berasal dari saya, hanya Allah Subhanahu wa taala pemilik kesempurnaan. Inilah tantangan kita hari ini. Kita akan terus berada di garda terdepan untuk meluruskan narasi-narasi yang bengkok, yang ngaco, yang negatif terhadap, tidak hanya terhadap Pak Anies, tapi terhadap siapapun. Saya kira itu dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat.